Audio Jungle. Audio Jungle. Berani ungkap fakta. Pemirsa, pembebasan lahan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur merupakan proyek yang kompleks dengan berbagai aspek yang perlu diperhatikan. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa proses pembebasan lahan dilakukan secara adil dan transparan dengan mempertimbangkan hak-hak masyarakat terdampak. Pembangunan ibu kota Nusantara harus selaras dengan prinsipnya, yaitu berkelanjutan. Kesadaran akan pentingnya pengakuan dan perlindungan atas hak tanah masyarakat adat merupakan langkah awal yang krusial. Kendati demikian, lahan seluas 484 hektar yang diklaim oleh masyarakat adat Kutai Kertanegara Kalimantan Timur, yaitu kelompok tani Beruas Harapan, terimbas oleh pembangunan ibu kota Nusantara, masih menjadi konflik di tengah masyarakat. Pasalnya, lahan mereka sudah disertifikatkan atas nama Otorita IKN. Kepala Bidang Pengadaan Tanah, Kantor Wilayah BPN Kalimantan Timur, Bapak Fahmi menyatakan bahwa belum adanya pengadaan bagi lahan kelompok tani Beruas Harapan karena lahan tersebut sudah timbul sertifikat Otorita IKN. Pernyataan tersebut disampaikan pada saat pertemuannya dengan perwakilan kelompok tani Beruas Harapan pada Selasa 5 Agustus 2025 di Kantor Wilayah BPN Kalimantan Timur. Kedatangan Bapak ke Kanwil BPN Kalimantan Timur ini seperti apa Pak? Jawaban dari pengadaan tanah Pak? Hari ini tanggal berapa ya? Kami datang ke kantor ATR BPN Kanwil Kalimantan Timur terkait menanyakan keberadaannya kelompok tani Beruas Harapan yang ada di Desa Sungai Payang, Kecamatan Luakulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Ini sudah kami tanyakan di bidang pengadaan bahwa belum ada peruntukannya atau permintaannya di bidang pengadaan terkait lahan kelompok tani Beruas Harapan yang berada di wilayah tersebut. Demikian, Pak. Terus yang mengatakan itu dari bidang mana Pak? Bidang pengadaan. Bidang pengadaan. Bahwa tidak ada bahwasannya di dalam kategori pengadaannya belum ada. Belum ada. Berapa tempat Pak yang sudah diadakan itu? Yang sudah tadi disampaikan itu di Penajam Pasir Utara, Balikpapan, itu yang sempat kita dengar tadi. Baru dua itu aja? Baru dua itu aja. Terus apa harapan Bapak untuk kedepannya nih Pak? Ya, kalau kita sebagai masyarakat kelompok tani, termasuk orang pribumi juga, karena ini sudah terimbas mengenai IKN, lahan kita yang sudah punya alas hak kelompok tani Beruas Harapan ini kan sudah disertifikati oleh ATR BPN tanpa ada koordinasi dengan kita yang punya lahan, padahal kita ini kan masyarakat pribumi yang sudah punya legalitas, punya kekuatan juga hibah dari kesultanan. Maksud kita ini nggak panjang lebar, minta diselesaikan, dibayar gaji untung lah sesuai dengan janji Bapak Presiden Jokowi yang punya program IKN itu, bahwa kami tidak ngambil cuma-cuma lahan masyarakat di sana atau masyarakat setempat. Kami akan memberikan gaji untung terhadap lahan masyarakat tersebut. Itu yang kami harapkan. Ya, mungkin itu Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Menurut Ketua Kelompok Tani Beruas Harapan, Abdul Qadir, pada 2 Agustus 2022, mantan Menteri ATR BPN Bapak Hadi Cahyanto pada saat masih menjabat pernah menyatakan akan membantu kelompok tani Beruas Harapan untuk diterbitkan sertifikat lahan kelompok tani Beruas Harapan. Namun menurut informasi yang mereka dapat, sertifikat yang terbit di lahan kelompok tani Beruas Harapan adalah atas nama Otorita IKN yang dibuat di era Bapak Asnedi, Kepala Kantor Wilayah BPN Kalimantan Timur, dan menyatakan bahwa lahan tersebut bukanlah tanah adat.
Ceritakan pertemuan dengan Menteri ATR di zaman Pak Hadi Cahyanto, Pak. Seperti apa dulu pertemuannya, Pak? Pertemuannya kemarin untuk membantu kita untuk membuat sertifikat. Dia kemarin untuk bantu kita, ternyata dia bikin sendiri. Nah, jadi waktunya dia bikin nggak ngomong sama kita. Dia ceritakan ke nomor ke-15 Pak Kadir, nanti saya bantu bilangnya bikinkan sertifikat kan. Dari jumlah berapa itu luasnya? Luasnya jumlahnya 484 Itu Pak Menteri sendiri yang berjanji untuk Iya. membuatkan sertifikat. sertifikat. Dia Iya. bantu kita bilangnya. Nah, itu. Jadi dia bantu, artinya kalau sudah angka 15 kita ini, dia bantu kita bikin sertifikat. Itu Dia ngomong sendiri sama kita. Dari angka 15 itu dalam arti apa itu? Nomor 15, kami kan urutan ke-15 Pak. Dari 1 sampai dengan 15. Nah, yang dianukannya itu. Dari ke Pontianak baru lari ke kita. Tapi sudah menyatakan benar-benar itu akan dibuatkan gitu. Dibuatkan bilangnya. Ternyata bohong dia kan. Itu bohong namanya Pak. Ternyata dia buat sendiri. Untuknya diri sendiri, untuk otorita. Dia diserahkan ke Bambang. Bambang itu selaku apa? Selaku otorita. Direktur. Direktur otorita itu harusnya. Bapak tahu produk mana yang dikeluarkan dari sertifikat itu, Pak? Dari produknya dari Pak Asnaidi. Pak Asnaidi. Pak Asnaidi. Pak Asnaidi itu sebagai apa? Sebagai Kanwil, Kepala Kanwil, Kalimantan Timur. Jadi dia mengeluarkan dari produk Kanwil sendiri ya. Sendiri ya Pak. Dari jumlah berapa itu Pak yang dikeluarkan, Pak? 242 biji sertifikat itu. Berarti tanah di atas dari kelompok tani. Dari kelompok tani Bros Harapan Pak. Terus apa harapan Bapak? Ya harapan kita ini kan semoga pemerintah harus membayar ke masyarakat yang ada, yang punya lahan di sana. Nah, itu aja tuntutan kita Pak. Terus upaya apa selama ini? Sampai dengan saat ini belum ada perkembangan atau respon positif dari otoritas IKN atau dari ATR BPN Kanwil Kalimantan Timur. Nah, jadi terkait masalah sertifikat, itu kan harapan kita, baik dari Kanwil Kalimantan Timur sampai dengan ATR BPN Kementerian, kita berharap untuk bisa mengeluarkan sertifikat tersebut terhadap kelompok tani Beras Harapan. Ternyata tanpa sepengetahuan kita dari kelompok tani Beras Harapan, keluarlah sertifikat IKN. Nah, yang kita belum tahu jelas alat haknya seperti apa. Tapi kalau kelompok tani Beras Harapan itu sudah jelas alat haknya, termasuk ada dikuatkan oleh surat hibah dari Kesultanan. Begitu. Itu dokumen apa yang didapat dari ketua kelompok tani Beras Harapan? Dokumen apa yang ada sama kita? Kalau sama kita ini legalitas itu sudah dilegalkan dari tahun 2005. Sudah mempunyai alas hak dari pemerintah, dari camat, dari kepala dusun, ada bentuk segelnya yang sudah kita punya, ada beberapa rekomendasi gitu. Nah, terus dari pihak ahli waris itu kita sudah mendapatkan surat hibah dari Kesultanan karena kita ini orang pribumi. Harapan kita dengan keberadaan IKN ini untuk bisa memberikan ganti untung lah kepada masyarakat kelompok tani yang sudah beberapa tahun lamanya sebelum adanya IKN itu sudah bertempat di situ dan sudah mengelola lahan tersebut sampai dengan dibentuknya kelompok tani dan sudah dilegalkan pada tahun 2005, dikuatkan juga oleh surat hibah dari Kesultanan. Waktu pengeluaran sertifikat itu sudah dilihat sertifikatnya seperti apa? Kami hanya dengar kabar dari pihak otoritas IKN, dari pihak Kanwil Kalimantan Timur bahwa itu ada sertifikat IKN. Nah, jadi makanya itu yang kita harapkan kepada IKN ini, janganlah kayak kita ini modelnya dibikin ini aja, kayak bola panas lah. Lempar sana, lempar sini, belum tahu jelasnya seperti apa lagi penyelesaian. Kita minta kejelasan dan minta untuk diselesaikan lah untuk ganti untungnya kepada kita masyarakat pribumi. Bapak merasa keberatan nggak karena Bapak itu dibuat Jelas sertifikat? keberatan lah itu Pak. Iya. Karena di belakang kami ini ada 8.450 orang
peserta gabungan dari beberapa kelompok tani menjadi satu, kita dari masyarakat pribumi. Jadi Pak Menteri awalnya dengan adanya iming-iming dari urutan yang ke-15 akan dibuatkan sertifikat ya. Iya, Namun sampai dengan sekarang tak kunjung datang juga, tak kunjung selesai gitu ya. iya. Jadi merasa keberatan sekali ya Pak Ya, merasa dengan keberatan ucapan sekali. Pak Menteri sendiri Sendiri. yang melakukan satu tindakan tidak menyenangkan ya. Yang menyenangkan ya itu. Jadi harapan apa Pak untuk kedepannya? Ya harus kita ini kan ya kalau bisa itu dibayar lah punya kita ini, lahan kita ini kan. Jangan sampai diabaikan kita ini masyarakat Kukar ini nah. Nah, itu. Karena kita harapkan ini kan bukan tanah negara, tanah adat ini kan. Nah, Sudah berapa kali Pak ketemuan dengan Kanwil BPN Kalimantan Timur dan sekarang sudah 3 jadi kali mantan? Pak, 3 kali. 3 kali. Eh. Terus bahasa apa aja Bapak ini? Dia Kanwil? bahasanya Pak tidak ada tanah adat bilangnya kan. Di Kukarin tidak ada tanah adat bilangnya. Itu aja dia ngomong. Itu kata Kanwil. Kanwil Pak ya. Snaidi. Pak Saidi. Itu. Jadi sudah 3 kali pertemuan. 3 kali pertemuan. Tidak ada titik temunya, cuma Tidak ada bahasanya titik temunya. tidak ada tanah adat. Tidak ada tanah adat. Itu aja. Bahwa Menteri sendiri akan membuatkan sertifikat awalnya. Iya awalnya ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Adapun data legalitas masyarakat adat Kutai Kartanegara atas lahan tersebut yang dikelola oleh kelompok tani Beruas Harapan, yaitu berdasarkan hibah dari Kerajaan Kutai Kartanegara tahun 1902, diperkuat oleh keputusan Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Kutai dan keputusan Pengadilan Negeri Tenggarong tentang penetapan hak kepemilikan tanah adat keluarga besar Kesultanan Kutai. Terlebih dulu saya memperkenalkan nama diri saya Haji Pangeran Haryo Adiningrat, putra terakhir dari Sultan Haji Muhammad Parkesit, Sultan Kutai Kartanegara, Hikmat Adipura di Kalimantan Timur. Dalam usia saya 86 tahun, kalau bertanya tentang permasalahan perjalanan kesultanan ini, pada saat ini sudah berada dalam era Republik Indonesia. Kerajaan yang ada sekarang ini atau kesultanan ini hanya bersifat pelestarian adat semata adanya. Tapi jika terkait ke dalam permasalahan keberadaan tanah yang ada di Kalimantan Timur ini, tanah khususnya dari Kerajaan Kutai Kartanegara, saya berkeyakinan ini masih tanah adat, bukan tanah negara, sesuai dengan undang-undang yang saya ketahui juga dan ada putusan pengadilan. Oleh karena itu, kami pun masih berhak bersuara untuk memberikan pendapat kepada pihak pemerintah yang telah membangun IKN, Ibu Kota Negara, di Provinsi Kalimantan Timur ini. Kami sangat mendukung, tidak ada permasalahan apapun program pemerintah kami terkeperan. Cuma satu pesan saya, tolong juga lah diperhatikan hak kami, hak awal sebelum ada Republik ini adalah kerajaan. Hak kami itu ada, sekali lagi saya ulang, sesuai dengan peraturan perundangan yang kami juga ada data-data yang pada kami untuk dihargai. Itu saja permintaan kami. Dan kedua, saya mohon pada masyarakat yang berada di Kalimantan Timur ini dengan hak-hak yang ada, terutama khususnya untuk pokok tani yang kami berikan juga ada kerjasama yang baik. Kami mohon diperhatikan segala kepentingannya. Itu yang dapat saya sampaikan. Harapan apa ini untuk kedepannya ini? Ya ke depannya artinya lebih baiklah kehidupan ini. Artinya dari semua pihak tidak ada, jangan sampai timbul permasalahan. Semuanya dapat porsinya masing-masing, baik pemerintah, baik pun rakyat ini sama-sama enak. Jangan sampai ada terjadi kepincangan di dalam kehidupan. Itu saya harapkan sekali. Dalam rangka memperjuangkan haknya, kelompok tani Beruas Harapan melakukan pemberangkatan ke Jakarta, mendatangi kantor Kementerian ATR BPN, berharap adanya penyelesaian atas permasalahan tersebut. Kelompok tani Beruas Harapan berharap pemerintah pusat dapat menjamin hak mereka sebagai masyarakat adat dengan merealisasikan tuntutan mereka, yaitu ganti untung atas lahan tersebut yang sudah terimbas pembangunan ibu kota Nusantara.
kepada Bapak Presiden Prabowo dan Menteri ATR BPN, Bapak Nusron Wahid, dapat bertindak tegas terhadap permasalahan masyarakat Kutai Kartanegara pada pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dari Kalimantan Timur, Adi Gusaputra, pimpinan redaksi TV3 Indonesia, melaporkan.